Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kelas 11 IPS. Sudah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, walaupun kita belajar di hari ini di siang hari ya. Pas banget siang hari banget pukul 13.30, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian ya. Semangat kita untuk belajar. Oh ya, sebelumnya Bapak ingin mengkondisikan dulu, silahkan dibuka kameranya semuanya dan perlihatkan wajah kalian, gak usah malu-malu. Baik, silahkan kita mulai dengan pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu untuk memimpin doa. Silakan, Mei. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Mai, Naira, kita Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih, Maisarani. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi dan hari ini kita akan membahas tentang materi pembangunan ekonomi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang satu materi yang berhubungan juga ya dengan materi hari ini. Coba ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Betul ya, pertumbuhan ekonomi ya. Berarti masih pada ingat ya. Oh ya, sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya. Silahkan kalian mengisi absensi. Ini Bapak akan bagikan link untuk absensinya. Hari ini Bapak dapat pesan ya dari Romi dan juga dari siapa tadi teh Shirley ya. Shirley tidak bisa ikutan Zoom karena sedang sakit, sedangkan Romi sedang ada urusan keluarga ya, jadi tidak bisa mengikuti KBM hari ini. Baik, berikutnya untuk memupuk rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, yaitu Bangun Pemudi-Pemuda. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Bapak harap kalian dapat pertama itu mendeskripsikan ya konsep pembangunan ekonomi atau pengertian pembangunan ekonomi ya. Kedua, mengidentifikasi masalah atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu menyimpulkan masalah tersebut ya melalui kerjasama dan menampilkannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa tercapai pada KBM hari ini. Baik, silahkan semuanya perhatikan video berikut ini ya. BNPB mulai gencar merealisasikan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Silakan Nopi, kira-kira kaitan antara jumlah penduduk dengan penduduknya harus seperti apa itu agar bisa mendukung pembangunan ekonomi? Penduduknya harus yang berkualitas sama berpendidikan. Berikutnya, kepemilikan modal dan teknologi seperti apa yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Misalkan ini nih, di sini ada gambar yang atas itu pabrik di Indonesia ya, pabrik sepatu ya dan tas. Yang bawah itu pabrik mobil di Jepang. Kan ini berbeda nih teknologinya ya. Yang satu menggunakan tenaga manusia, yang satu menggunakan tenaga robot atau mesin.
Tuti, silakan Tuti. Menurut Tuti, harus seperti apa sih teknologi dan modalnya agar dapat mendukung pembangunan ekonomi? Kalau lihat dari gambar. Untuk teknologinya pasti harus lebih canggih, lebih berkualitas, supaya bisa mempermudah pekerjaan dan juga mempercepat pekerjaan. Oke. Terus modalnya pasti harus lebih besar Oke. untuk membeli teknologi. Oke. Terima kasih Tuti. Pertanyaan jawabannya bagus ya. Jadi teknologi di sini tentunya harus yang canggih ya, dan modalnya juga harus banyak ya. Di sini bisa kita lihat Jepang menggunakan teknologi robot dan modalnya pasti tinggi ya, banyak ya. Sehingga proses atau hasil produksinya pun akan banyak bila dibandingkan dengan yang menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia kan terbatas ya, kadang ada capeknya, ada waktu istirahatnya, sehingga hasil produksinya pun ya sesuai dengan kemampuan manusia tersebut gitu ya. Sedangkan kalau robot kan tidak ada capek ya, bisa terus-menerus 24 jam penuh, 48 jam penuh gitu ya. Terakhir, sikap dan sistem sosial kebudayaan masyarakatnya itu yang seperti apa agar bisa meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, di atas di sini ada dua gambar, yang satu itu semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan yang bawah adalah yang malas-malasan, rebahan, dan kurang disiplin. Kira-kira yang dapat mendukung atau meningkatkan pembangunan ekonomi adalah sikap dan sistem sosial masyarakat yang seperti apa? Harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, berjiwa kompetitif, pantang menyerah, dan lain-lain. Oke. Jadi menurut Randy, sikap sosial masyarakatnya itu harus memiliki sikap yang disiplin pertama. Tentu betul sekali ya, disiplin itu harus. Karena masyarakat yang disiplin tentunya produktivitasnya akan bagus. Misalkan kerja nih, ada si A dan si B. Si A mah rajin, disiplin, datang tepat waktu. Si B mah malas-malasan, telat gitu ya. Pasti hasil produktivitas kerjanya lebih bagus si A. Karena dia kan memiliki sifat disiplin ya, kerjanya tepat waktu dan selesainya tepat waktu juga. Sedangkan si B malas-malasan, kerjanya kadang tidak beres misalkan ya, seperti itu. Betul ya, pertama disiplin, kedua tadi adalah memiliki sikap yang pantang menyerah ya. Tentu saja itu adalah mental yang harus dimiliki oleh sebuah masyarakat agar bisa mendukung pembangunan ekonomi agar lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Semua jawabannya bagus-bagus ya. Tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor yang diharapkan itu ya yang seperti tadi yang kalian ungkapkan gitu ya. Oke, menarik sekali diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok 2, kesimpulannya yaitu kondisi pembangunan ekonomi di Indonesia saat PPKM atau saat COVID-19 yaitu memburuk dan pasti menghambat karena turunnya tingkat mobilitas atau konsumsi masyarakat. Berarti intinya menurut kelompok 2 saat ini kondisi pembangunan ekonomi Indonesia adalah sedang turun ya di masa pandemi. Iya. Sedang turun. Izin menanggapi. Silakan Hume. Setuju dengan pendapat kelompok 2 bahwa perkembangan ekonomi sedang menurun di masa pandemi ini karena memang sudah terlihat jelas. Jadi banyaknya respon masyarakat yang mengeluh dengan kebijakan pemerintah terhadap pembatasan sosial ini yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mencari nafkah. Oke, itu saja Hume. Iya Pak. Ya, terima kasih ya. Kelompok 3 siapa perwakilannya? Humaira Pak. Humaira, silakan Humaira. Ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di masa pandemi. Pertama, pemerintah harus menerbitkan berbagai regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi kembali positif. Oke, regulasi.
Yang kedua, pemerintah membuat program PN atau pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, pemerintah melakukan kebijakan fiskal dan moneternya komprehensif. Selanjutnya, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi, dan pemerintah perlu melakukan percepatan implementasi Undang-Undang Ciptaker. Oke, kira-kira kalau vaksin perlu nggak sih menurut kelompok Perlu, Pak. 3? Perlu. Kira-kira pengaruhnya Perlu. seperti apa? Vaksinnya harus seperti apa? Vaksinnya harus terarah dengan baik sesuai target kepada orang-orang yang memang perlu diprioritaskan. Oke, terima kasih, Umay. Oke, tadi kelompok 3 sudah mengutarakan pendapat ya, bagus sekali ya. Pendapatnya sangat patut diapresiasi sekali, ini hasil diskusinya. Yang pertama tadi pemerintah harus menerapkan regulasi yang baik ya untuk percepatan pembangunan ekonomi. Yang kedua tadi ada kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mengatasi pembangunan ekonomi. Yang ketiga tadi vaksin harus dipercepat, proses vaksinasi agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksinasi, sehingga diharapkan dengan vaksinasi selesai ini masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas ya, walaupun dengan pembatasan tadi ya, pembatasan prokes ya. Jadi tidak seperti sekarang ya, PPKM ini sepertinya memang bukan, walaupun solusi yang tepat tapi kurang ya, karena masyarakat malah menjadi terkekang ya. Betul sekali ya, tadi masyarakatnya tidak bisa beraktivitas dengan bebas, sehingga kegiatan produksi juga tidak bisa dilakukan, dan banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan akhirnya, dan bisa saja gizi buruk dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi faktor penghambat juga pembangunan ekonominya. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengutarakan pendapatnya. Sekarang kita berada di ujung pembelajaran. Bapak ingin mendengar apa saja yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau mewakili? Silahkan. Atau mau Bapak tunjuk apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini? Bapak tunjuk saja ya, Is. Is, apa yang Is pelajari hari ini? Dari materi yang dapat tangkap, jadi PPKM sangat berdampak pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga. Terus contohnya kan masyarakat pada susah gitu makan juga. Terus ya intinya mah dari sangat menghambat ekonomi masyarakat. Untuk PPKM ini. Oke. Terima kasih, Is. Good ya. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan, kesimpulannya apa? Pembangunan ekonomi itu apa? Faktor yang mempengaruhinya apa saja? Menurut Randy Mas, secara garis besar, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan keadaan ekonomi. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, penduduk, dan lapangan kerja, barang modal, dan keempat sistem produksi. Adapun tujuan atau manfaat dari pertumbuhan ekonomi adalah secara garis besar ada dua, yaitu satu, menyerap tenaga kerja, dan dua, mensejahterakan rakyat. Oke, terima kasih Randy. Dikoreksi dikit ya, pembangunan ekonomi ya hari ini materinya, bukan pertumbuhan. Catatannya dikoreksi Randy. Terima kasih Randy. Walaupun tadi betul ya, itu pengertian pembangunan ekonomi itu betul yang tadi
kemarin disebutkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini luar biasa sekali diskusinya, aktif ya dibandingkan dengan kemarin, lebih hidup ya, dan Bapak sangat mengapresiasi sekali. Ya, untuk mengakhiri, Bapak ingin kalian mengerjakan kembali ini soal post test yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan ini post testnya. Nanti di luar jam pelajaran aja setelah selesai. Melalui kuisis kembali ini post testnya ya. Bapak kirim ke grup kelas. Ada, Pak. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah paham. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup ya dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Mbak Syarani. Doa sesudah belajar. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Baca doa dalam hati mulai. Oke, terima kasih Mbak Syarani, terima kasih semuanya. Kita nanti akan bertemu lagi minggu depan dengan materi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang ya. Silahkan nanti kalian cari atau baca-baca di modul ya. Oke, sebelum diakhiri Bapak ingin mengingatkan kembali ya, post test jangan lupa dikerjakan, dan bagi yang belum mengisi absensi silahkan mengisi absensi. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Silakan kalian boleh meninggalkan kelas. Terima kasih Bapak. Zoom ini. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. silakan boleh Lin.